Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safir Putra Satria, NIM 20104012550. Saya dari Prodi Manajemen E. Di sini saya akan menjelaskan tentang beragama dan bertoleransi terhadap perbedaan. Kalifia atau sering diterjemahkan dengan perbedaan merupakan sesuatu yang selalu ada, niscaya dan bahkan menjadi fenomena yang empirik. Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, "Sesungguhnya seseorang yang hidup di antara kalian sepeninggalanku maka akan melihat perbedaan atau perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian berpegangan dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham." Maksudnya pegang sunnah tersebut erat-erat. Yasir Husain Barhami, dai asal Mesir, menyebut dua macam perbedaan. Pertama, tadoh, perbedaan kontradiktif yang hukumnya haram. Kedua, tanawu, perbedaan cabang multi tafsir yang hukumnya boleh. Problemnya adalah banyak di antara umat yang tidak tahu mana perbedaan tado dan mana perbedaan tanawu. Bahkan begitu mudahnya menyalahkan sampai-sampai mengkafirkan orang atau kelompok yang berbeda dengannya, padahal itu sekedar perbedaan tanawu, kalafiyah, faru'iyah yang sebenarnya wajar dan lazim dalam dinamika agama dan kehidupan. Diriwayatkan pada zaman sahabat, ada seorang yang mungkin karena bertengkar dengan istrinya akhirnya bersumpah tidak akan mengupuli istrinya selama kurun waktu tertentu, di mana sumpah diucapkan dengan lafal ma'azma'u zaujati hatta hi'in, artinya aku tidak akan mengupuli atau menyetubui istriku hingga waktu tertentu. Setelah reda emosinya, ternyata ia berhasrat dan ingin bersetubuh, namun ia bingung dan ragu tentang kapan waktunya kebolehan untuk bersetubuh kembali setelah sumpah itu. Maka ia mengadu kepada Abu Bakar. Itu menunjukkan waktu selama-lamanya. Artinya sudah tidak boleh bersetubuh lagi dengan istrinya selamanya. Namun ia tidak puas dan mengadu kepada Umar bin Khattab. Ternyata Umar berpendapat bahwa itu artinya selama 40 tahun. Namun pria tersebut belum puas. Utsman dan bertanya kepada Utsman, menyatakan itu berarti selama 1 tahun. Sedangkan orang tersebut bertanya lagi kepada Ali bin Abi Thalib, menyatakan itu selama sehari semalam. Namun pria itu mengadu kepada Nabi Muhammad SAW dengan perbedaan tersebut. Maka Rasul SAW memanggil mereka semua. Rasul bertanya kepada Abu Bakar, "Apa dalilmu yang menguatkan bahwa itu berat selama-lamanya?" Abu Bakar menjawab, "Firman Allah pada kaum Yunus, Quran surah As-Saffat." Lalu mereka berfirman, "Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu." Maksudnya kami biarkan mereka menikmati kehidupan dengan apa yang mereka miliki hingga hari kiamat. Rasul berkata pada Umar, "Apa dalilmu yang menguatkan bahwa itu berarti 40 tahun?" Umar menjawab, "Firman Allah dalam Quran surah Al-Insan ayat 1, bukanlah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut manusia. Yang dimaksud adalah Adam ketika dibiarkan tanahnya berada di depan pintu surga selama 40 tahun. Lalu Rasul bertanya pada Utsman, "Apa dalilmu yang menguatkan bahwa berarti 1 tahun?" Utsman menjawab, "Firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 25. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya." Maksudnya adalah pohon kurma yang menghasilkan buahnya setiap tahun. Rasul bertanya kepada Ali, "Apa dalilmu yang menguatkan bahwa itu berarti sehari semalam?" Ali menjawab, "Firman Allah dalam Quran surah
Ar-Rum ayat 17. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kalian berada di petang hari, dan itu waktu kalian berada di waktu subuh. Maksudnya bertasbih atau sholatlah kalian saat sore dan subuh, yang artinya dalam sehari semalam. Maka Rasul bersabda, wahai sahabatku seperti bintang, kalian mengikuti dengan siapa saja di antara mereka, maka kalian akan mendapat petunjuk. Lalu Rasul memerintahkan kepada pria berkasus tersebut untuk mengambil pendapat Ali agar meringankan dirinya. Betapa luar biasanya respon dan sikap Rasulullah terhadap dinamika perbedaan dan penafsiran pemahaman keagamaan para sahabatnya. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.